Assalamualaikum. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan tentang akar dan bentuk akar. Yang pertama kita pelajari adalah akar. Simbol dari akar adalah seperti ini contohnya ya. Ini akar kuadrat. Ada dua bentuk penulisannya, ada yang menuliskan 2 di sini, ada juga yang tidak menuliskan, namun maknanya sama. Nah, cara membacanya yaitu akar kuadrat dari A. Selain akar kuadrat, ada juga akar pangkat 3 dari A, dengan cara bacanya akar pangkat 3 dari A, kemudian akar pangkat 4 dari A, akar pangkat 5, dan seterusnya hingga akar pangkat N dari A. Nah, cara menentukan hasil akar, kita menggunakan konsep yang sama ya, yang pernah dipelajari bahwa jika A pangkat N dari A itu sama dengan B, hanya jika B pangkat N sama dengan A. Contohnya, akar kuadrat dari 4 itu sama dengan 2 karena 2 pangkat 2 itu 4 atau 2 kuadrat itu 4. Kemudian akar pangkat 4 dari 256 itu sama dengan 4 karena 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian contoh berikutnya, misalkan akar pangkat 9 itu hasilnya 3. Kenapa bisa 3? Karena 3 kuadrat itu hasilnya 9. Kemudian akar kuadrat dari 16 itu sama dengan 4 karena 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, akar pangkat 3 dari 216 itu kira-kira berapa? Kita cari dulu bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 216, yaitu 6. Maka jawabannya di sini 6. Karena 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. Kemudian contoh berikutnya, nah ini agak beda contohnya dari contoh sebelumnya. Akar pangkat 4 dari X sama dengan 2, tentukan nilai X. Ya, berarti di sini kita mencari 2 pangkat 4 itu berapa? Itulah nilai X-nya. 2 pangkat 4 itu 16. Sehingga nilai X-nya itu 16, sehingga menjadi akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2. Nah, jadi nilai X-nya itu 16. Kemudian kita masuk ke bentuk akar. Pengertiannya adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Ada rasional dan irasional. Rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak nol. Kemudian, jika dijadikan bentuk desimal, angkanya akan berhenti atau tidak berhenti dengan membentuk suatu pola. Jadi ada yang berhenti dan ada yang tidak berhenti tetapi membentuk pola terulang. Contohnya, bilangan 3. Bilangan 3 itu dapat dinyatakan dalam bentuk 6 per 2 atau 9 per 3 atau bentuk lainnya yang menghasilkan 3. Kemudian contoh ketiga, bilangan 1 per 2. 1 per 2 ini kan pecahan. Ketika dijadikan bentuk desimal, maka menjadi 0,5. Dia berhenti. Ya. Kemudian bilangan 1 per 3 dijadikan desimal menjadi 0,333. Nah, ini adalah contoh dari bilangan yang tidak berhenti. Karena ini dan seterusnya tidak akan pernah berhenti, tapi membentuk suatu pola terulang, yaitu 3, 3, 3. Kemudian bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jika dijadikan bentuk desimal, angkanya tidak akan berhenti dan tidak membentuk suatu pola terulang. Nah, dari definisinya, kita ketahui bahwa irasional itu berbanding terbalik dengan rasional. Kalau rasional dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, kalau irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian salah satu contohnya yaitu nilai V. V ini kita pakai untuk mencari rumus luas lingkaran.
Nah, nilai V yang sering kita gunakan adalah 3,14, tetapi itu bukan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya adalah 3,141592,6 dan seterusnya. Ini tidak akan berhenti dan tidak membentuk pola terulang, sehingga dia ini, V ini merupakan contoh dari bilangan irasional. Kemudian contoh bentuk akar itu sendiri adalah akar 3 atau akar kuadrat 3, kemudian akar kuadrat 2, akar kuadrat 7, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat pada akar dan bentuk akar. Sifat yang pertama adalah akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini dia sifat ini membentuk bilangan berpangkat pecahan. Contoh langsung ke soal ya, semoga kalian bisa pahami. Sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Yang pertama, akar pangkat 3 dari P pangkat 6. Berdasarkan sifat yang ini berarti menjadi P pangkat 6 per 3. P-nya kita tuliskan, 6 per 3 itu 2. Jadi jawabannya P pangkat 2. Kemudian soal selanjutnya, akar kuadrat dari 2 pangkat 6. Berdasarkan sifat berarti menjadi 2 pangkat 6 per 2. Ingat, kalau ini kuadrat berarti dia pangkat 2. Berarti 6 per 2 itu 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian soal ketiga, akar pangkat 4 dari 16. Ini kita bisa langsung, bisa dikerjakan secara langsung, bisa juga menggunakan sifat ini. Kalau menggunakan sifat yang ini, berarti kita jabarkan dulu 16-nya menjadi 2 pangkat 4. Menyesuaikan ya pangkatnya dengan akar pangkatnya. Berarti 2 pangkat 4 per 4. 2 kita tuliskan, 4 per 4 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2. Nah, semoga bisa dipahami contohnya. Oke, ke soal selanjutnya. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. 64 dipangkatkan 1 per 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal yang keluar di UN. Jadi, tidak apa-apa Ibu tampilkan di sini sebagai bahan belajar kalian. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Pertama, kita jabarkan dulu 64 ini. Karena ini pangkat 1 per 3, berarti kita sesuaikan dia. 64 ini kita jadikan pangkat 3. Berapa pangkat 3 hasilnya 64? Itu adalah 4. Maka ini menjadi 4 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3. Berdasarkan sifat pemangkatan kemarin yang kita pelajari, bahwa kalau modelnya begini berarti dikalikan. 4, 3 kali 1, 3. Jadi 4 pangkat 3 per 3. 3 bagi 3 itu 1, jadi 4. Jadi jawabannya di sini 4. Jadi 64 ini kita jabarkan menjadi 4 pangkat 3, sehingga hasilnya seperti itu. Oke, itu salah satu contoh soal UN. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang kedua, di mana akar pangkat N dari A kali B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Contoh soalnya, sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Akar kuadrat dari 50. Berdasarkan ini berarti kita jabarkan dulu menjadi A kali B. 50 berarti kita jabarkan yang di depan sini harus bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Nah, bilangan kuadrat yang ketika dikalikan bilangan bulat positif yang menghasilkan 50 itu 25 kali 2. Kita jabarkan ke bentuk ke sifat yang di atas, berarti akar kuadrat 25 dikali akar kuadrat 2. Akar kuadrat 25 ini 5. Akar kuadrat 2 tidak perlu dicarikan hasilnya, cukup seperti ini. Berarti 5 dikali akar 2 itu 5 akar kuadrat dari 2. Oke, kemudian ke contoh berikutnya, akar kuadrat dari 12. Sama seperti contoh sebelumnya,
12 ini kita jabarkan, berarti angka di depan sini harus bilangan kuadrat. Kita pakai 4, karena 4 dikali 3 itu 12. Kita pisahkan akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 3. Akar kuadrat dari 4 itu 2, akar kuadrat dari 3 kita tetapkan saja. Berarti 2 dikali akar kuadrat 3 berarti 2 akar kuadrat 3. Oke, soal selanjutnya. Akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4. Nah, ini kebalikannya ya. Berarti kita jabarkan ke bentuk seperti ini menjadi akar pangkat 3 dari 2 kali 4. Ini 2 kali 4 itu 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Selesai untuk sifat yang ini. Semoga kalian bisa pahami. Kita lanjutkan ke sifat ketiga, yaitu pembagian bentuk akar. Di mana akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Contoh soal. Sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Nah, ini kita jabarkan ke bentuk ininya ya. Berarti akar kuadrat dari 12 per 3. Akar kuadratnya kita tuliskan 12 bagi 3 itu 4. Jadi akar kuadrat dari 4 hasilnya 2. Kemudian yang ini sama ya, akar pangkat 3 dari 40 per akar pangkat 3 dari 5. Nah, ini salah satu syaratnya harus akar pangkatnya ini harus sama. Kalau di atas 3, maka di bawahnya 3 baru bisa berlaku sifat yang ini. Berarti ini menjadi akar pangkat 3, 40 per 5. 40 dibagi 5 itu 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Kemudian sifat selanjutnya, A akar kuadrat B dikali C akar kuadrat D sama dengan A kali C akar kuadrat B kali D. Contohnya, sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Berarti ini yang di luar dengan yang di luar kita satukan 3 dikali 4. Kemudian yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. 3 kali 4 itu 12. Akar 2 kali 3, 6. Selesai sampai di sini. Karena ini diminta hanya untuk menyederhanakan. Kemudian soal yang kedua, 4 akar kuadrat dari 10 dikali akar kuadrat dari 2. Berarti di sini jadinya 4 kali 1 akar kuadrat dari 10 kali 2. Jadinya 4 akar 20. Nah, akar 20 ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya, gunakan sifat yang kedua tadi. Ini kita jabarkan menjadi 4 kali 5. Menjadi, di sini 4 kita turunkan. Ini jadi akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 5. Ini kita pisahkan dengan tanda titik, artinya kali ya. Kemudian 4-nya kita turunkan. Akar kuadrat dari 4 itu 2. Akar kuadrat dari 5, biarkan saja. 4 kali 2, 8. 8 kali akar kuadrat 5, hasilnya 8 akar kuadrat dari 5. Oke, ini sifat yang ke berapa tadi? 4 atau 5. Kita lanjutkan ke sifat yang terakhir ini. Diminta untuk menyederhanakan ya. Ini sifatnya. Di sini ada akar pangkat N dari A dipangkatkan N. Jadi, akar pangkat dengan pangkatnya itu sama. Maka menghasilkan A. Contohnya, akar kuadrat dari 2 dipangkatkan 2, maka menghasilkan 2. Ya, pangkatnya sama. Contoh yang kedua, akar pangkat 4 dari 8 ketika dipangkatkan 4, maka hasilnya 8. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.